Garis Besar di sini Luffy yang saya akan bahas, di mana Luffy akan dibantu oleh Vegapunk untuk mendapatkan kemampuan baru di mode Nikanya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum video ini lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal versi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan tersesat seperti Babang Zoro. Oke, sudah lama sekali nih kita tidak membahas lagi mengenai awakening dari mythical Zoan Luffy, yaitu di model Nikanya. Dimana itu adalah salah satu hal yang sangat menggegerkan seluruh dunia dengan rilisnya dua chapter yang sangat gila, 1043 dan 1044 lalu. Tapi ternyata bahkan sampai pasca pertarungan versus Kaido pun kita kira dia sudah menyadari dan dapat kembali dengan mudah ke wujud Nikanya. Tapi setelah pertanyaan dari Bone, kenapa bentuk Luffy bisa berubah seperti itu, dan Luffy hanya menjawab itu adalah wujudnya jika dalam keadaan yang bebas. Yang bukankah itu adalah hal yang sangat ambigu sekali? Yang kira-kira apa sih maksud dari Luffy ini? Apa Luffy ini benar-benar tahu akan hal itu atau tidak? Lalu berapa kali pun wujud Luffy di mode Nika ini muncul sekilas bersamaan dengan mode normalnya Luffy. Nah, lalu dengan datangnya dia ke Pulau Egghead, tempat tinggal dari Vegapunk, apakah kira-kira dia akan memberitahu setidaknya kepada Luffy agar dia bisa lebih baik dalam mengontrol perubahannya? Nah, yuk mari kita bahas salah satu teori super liar kesukaan kalian semua, karena liar is our ninja way. Nah, dengan terungkapnya Dr. Vegapunk, ilmuwan jenius yang telah menghabiskan puluhan tahun mempelajari buah iblis, dan khususnya buah iblis Zoan. Apalagi pertemuan Luffy dengan Vegapunk ini tepat setelah dia berhasil mengawakeningkan atau mendapatkan gear 5 dari buah iblisnya. Yang itu juga akhirnya terungkap bahwa buah iblis Luffy bukan hanya Paramecia, tapi mythical Zoan. Jadi arc baru dari Egghead Island ini akan memberikan kesempatan unik bagi Luffy untuk berlatih dan mendapatkan pengetahuan tentang buah iblisnya. Ya, benar, tentang kekuatan penuh dari Luffy ini. Dimana beberapa hal terkait buah iblis dan segalanya itu sudah didukung dan diramalkan sepanjang cerita ketika Koby mengungkapkan kepada Luffy bahwa Vegapunk adalah seorang profesor yang sangat pintar. Yang bahkan kita belum mendapatkan informasi bahwa Vegapunk ini tahu tentang buah iblis secara umum, seperti contohnya lah ketika Franky menemukan blueprint di kampung halaman Vegapunk Karakuri Island, yang bahkan sejujurnya menurut saya ini terlalu mirip dengan gambaran dari buah iblis Gomu-Gomu yang Luffy makan. Di mana sebelumnya Oda juga pernah berkata di SBS bahwa akan ada seorang profesor tertentu yang akan menjelaskan tentang buah iblis secara lengkap. Di mana SBS ini keluar di volume 48 yang tidak lama setelah Oda mention nama Vegapunk pertama kali. Tetapi sebelum kita masuk ke bagaimana Vegapunk akan melakukan ini, pertama-tama mari kita jawab pertanyaan yang paling penting dulu, yaitu apa yang sebenarnya dibangkitkan atau awakening dari Luffy dengan bantuan Dr. Vegapunk. Di mana Vegapunk memiliki pengetahuan yang sangat-sangat dalam sekali, tidak hanya terhadap hal-hal saintis seperti robot dan sebagainya yang kita lihat di Pulau Egghead ini, tapi dia juga ahli dalam blueprint kehidupan atau Light X Factor, di mana dia dapat menciptakan cloning dari Kuma seperti yang kita lihat dengan pasifistanya. Dia juga ternyata punya pengertian sejarah yang sangat dalam dan tentu saja terkait obat-obatan, karena seperti yang kita lihat dia bahkan bisa menyembuhkan penyakit dan efek samping cesar kepada anak-anak yang membesar di Panghadar Talu, dan sekarang ukurannya sudah mengecil dan mulai kembali normal. Nah, lalu dengan pengetahuan yang tepat dari Vegapunk dan sedikit kontrol dari Luffy, dia pasti dapat memanfaatkan sepenuhnya untuk potensi gear second dan gear third seperti bentuk yang berbeda, yang contohnya kita lihat kepada tubuh dari Chopper setelah dia makan Rumble Ball-nya. Ingat, Chopper itu Hito Zoan ya, dengan basis dasar yang seharusnya cuma 3 mode saja, mode human, mode Zoan, dan mode hybrid. Tapi dengan Rumble Ball-nya dia bahkan bisa berubah ke 3 modenya lain, dan dahulu dengan tambahan 1 Rumble Ball lagi ke mode Monster Point, yang bahkan setelah time skip dia cuma butuh 1 Rumble Ball saja, dimana perubahan-perubahan lainnya bisa dia ubah tanpa Rumble Ball.
Jadi perubahan chopper ini tidak saklek hanyalah 3 perubahan biasa saja, yaitu yang tadi awal, Zoan, Human, dan mode hybridnya. Yang menurut saya ini adalah hal yang sangat-sangat gila sekali, karena akhirnya kita juga mendapatkan informasi lain terkait kenapa sih hybrid dari Tante Black Maria bisa sangat berbeda juga dengan hybrid pada umumnya. Karena ada pun menjawab di SBS bahwa Tante Black Maria ini dia menggunakan semacam obat agar tubuh cantiknya tidak rusak ketika berubah ke mode hybrid. Jika chopper saja bisa, masa tidak ada orang lain yang boleh menggunakan hal seperti itu? Yang ini sebenarnya akan menjadi titik terang atau foreshadow terkait perubahan Zoan di masa depan. Lalu untuk Gearport Luffy sendiri yang ada 3 macam yang udah kita lihat, yaitu Boundman, Snakeman, dan Tankman. Mereka tidak memiliki perubahan hybrid dari buah Zoan Luffy ini, karena tentu saja perubahannya hanyalah di-imbue atau dilapisi oleh haki saja. Dan sekarang Gear 5 Luffy yang tidak dimurnikan atau menurut saya ini masih mentah dalam tanda kutip, itu bukankah seperti Monster Point awal Chopper di mana sifat intrinsik Zoannya lebih memegang kendali, dan dalam kasus Luffy yaitu Mythical Zoan Nika mengisi sedikit kepribadian Luffy dan membuatnya menjadi tertawa terus-menerus. Tapi setelah ini Luffy harus memanfaatkan kemampuannya dengan lebih baik. Karena lagi-lagi perlu diingat kekurangan dari Awakening Zoan adalah dapat membuat usernya kehilangan jiwanya, seperti yang sudah terkonfirmasi di Road to Love Tale yang bahkan kita lihat dari Chopper saja pemaksaan Awakening membuatnya menjadi seperti itu. Nah, lalu untuk nanti kira-kira apa sih peran dari Dr. Vegapunk? Dimana kita tahu Vegapunk juga pasti berhubungan dengan para penjaga di Impel Down yang dia pasti mengertilah bagaimana menginduksi Awakening dari Zoan, dan tentunya dengan bantuan dari Chopper yang sudah berpengalaman dengan pembuatan hal semacam ini sejak lama sekali, itu tidak akan menjadi suatu masalah besar. Karena termasuk tugas dokter kapal untuk membuat Awakening secara paksa dengan menggunakan obat-obatan dan perangkat tambahan lainnya. Dan bukankah itu juga salah satu alasan kenapa Chopper saat ini tumben sekali dibuat terpisah bersama dengan Luffy? Dimana pil baru ini sebenarnya bisa menjadi replikasi dari energi steroid yang diambil oleh Hody Jones yang ditemukan di Tamate Bako, yang ternyata beberapanya diisi oleh pil khusus. Pil ini bisa saja dibuat oleh peradaban yang sangat maju, dan sepertinya inilah salah satu cara untuk mereplikasi beberapa side effect dari penggunaan Gear 5 ini. Karena jika kita ingat-ingat juga tentang Hody Jones, ketika dia overdosis pada pil ini, daya tahan tubuhnya menjadi sangat kuat tidak sebanding dengan yang lainnya. Yang ini pula bahkan sangat mirip dengan Nika milik Luffy yang ternyata tidak berhenti sampai situ juga. Untuk kasus Hody Jones juga, bahkan rambutnya berubah dan segalanya berubah menjadi putih sama seperti Luffy di mode Nikanya. Dan setelah beberapa saat setelah efek pil Hody Jones habis, dia pun berubah menjadi tua dan lumpuh yang tampaknya lah seperti menjadi kakek-kakek. Dan itu pun apa yang pernah kita lihat juga di pertengahan pertarungan Luffy melawan Kaido. Ketika Luffy sudah kehabisan kemampuan dari Gear 5-nya, dia pun menjadi mengkerut dan menjadi seperti tua lagi. Yang menurut saya kedua hal ini sangat mirip sekali yang tidak mungkin kita sebut sebagai kebetulan. Pil steroid energi kuno ini bisa terjadi secara khusus jika dibuat untuk pengguna buah Nika, tapi pada akhirnya tidak digunakan oleh Joy Boy pada masa lalu. Namun ada satu kelemahan yang dimiliki dari metode pil tersebut, di mana Awakening dari Luffy akan menjadi seperti Chopper sebelum time skip, di mana insting buah iblisnya akan memiliki kendali atas tubuh Luffy daripada sebaliknya. Kita sudah melihat Luffy tertawa tidak terkendali saat ada di mode ini, dan Kaido juga bahkan berkali-kali mempertanyakan siapa kau yang sebenarnya. Tapi dengan bantuan Dr. Vegapunk, kemungkinan dia akan menemukan cara untuk menekan dan mengendalikan insting dari Zoan milik Luffy ini. Ya, ingat kata-kata Lilith ketika pertama kali melepaskan hiu Mecha dalam misi untuk membuat laporan, tetapi ternyata hiu tersebut malah menembak karena itu adalah insting makhluk hidupnya yang ia terus mencoba untuk memakan kapal. Dimana itu pun sama persis dengan buah iblis tipis Zoan yang menginginkan hal-hal tertentu. Bagaimana buah serigala dari Jabra membuatnya ingin memakan sesuatu dan menjadi lebih agresif, dimana naluri untuk Luffy sendiri itu membuatnya tertawa tidak terkendali yang seakan-akan sudah menjadi insting dari Nika sang Liberation.
Dan eksperimen oleh Vegapunk ini memberitahu kita bahwa dia masih tidak berhasil membuat buah iblis yang sangat sempurna karena buah iblis ciptaannya yang dimakan oleh Momonosuke tidak memiliki semangat dan naluri yang mewakili naga seperti Kaido. Dan untuk percobaan Vegapunk ini kemungkinan dimulai dengan para penjaga Impel Down lalu, di mana mereka mengeluarkan sifat hewani penuh dari buah iblisnya dengan memaksa awakening kepada mereka, sehingga mengubahnya menjadi binatang yang bahkan tidak punya pikiran. Karena bukankah ini sangat tidak masuk akal sekali bagaimana orang-orang yang bisa membangkitkan buah iblis tapi hanyalah menjadi penjaga yang tidak jelas sekali. Dan untuk tahap kedua dalam percobaan Vegapunk adalah dia mengendalikan esensi dalam buah iblis Zoan untuk memiliki benda mati alih-alih inang yang akan hidup. Namun penghalang jalannya adalah ketika teknik ini digunakan pada Zoan yang lebih cerdas seperti Zoan dari Mythical Zoan yang contohnya di kasus Luffy ini, dialah tidak seperti hewan pada umumnya. Mereka memiliki kemampuan untuk memiliki kehendak sendiri seperti yang dikonfirmasi oleh Gorosei di chapter 1043 lalu. Jadi untuk mengontrol esensi buah-buahan ini, seorang Vegapunk mencoba mencari cara sepenuhnya untuk memanipulasi keinginan makhluk hidup. Ketika Vegapunk mengetahui semua ini, dia akan dapat memberikan Luffy kontrol yang lebih tepat atas awakeningnya, di mana dia dengan senang hati akan membantunya. Karena bukankah obsesi dan keingintahuannya sebagai ilmuwan akan menyebabkan Luffy untuk dapat menguasai atau awakening dari Gear 5-nya ini? Karena lagi-lagi menurut saya awakening Luffy ini belum sesempurna yang kalian bayangkan. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, karena kita sudah memasuki WIB atau waktu Indonesia belanja, dan buat kalian yang udah gajian dan ingin langsung open BO, apalagi open BO-nya adalah buy only untuk tante kita alias Hancock. Di mana di masa payday ini sedang ada promo menarik untuk desain tante favorit kita, yaitu buah Hancock ini, di mana harganya dari 150.000 hanya menjadi 95.000 saja. Untuk pemesanan pun kalian bisa menggunakan COD dan ada gratis ongkir juga. Dan perlu diingat, promo ini hanya berlaku untuk 10 orang tercepat saja yang berhasil booking schedule untuk BO dengan tante kita. Nah, buat kalian yang ingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya dengan pemesanan melalui Tokopedia. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.